Baik, kembali lagi kita dalam masih pembahasan yang tadi tentunya. Setelah terpilihnya 34 menteri yang akan mengemban tugas mulai dari tahun 2019 sampai 2024 mendatang. Dan tentunya di sini juga menjadi booming ya, yaitu Bapak Prabowo ya, sebagai oposisi kini bergabung menjadi parlemen dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana menurut Bapak sendiri selaku pemuda nih ya, di pandangan Bapak terkait dengan hal itu? Iya, ini pertanyaan yang sebenarnya susah dijawab. Tapi begini ya, dan kita ingin sampaikan bahwa itu hal yang lumrah dalam politik ya, lumrah dalam politik. Dan kita berbaik sangka ya, kita berbaik sangka. Saya tidak bicara dalam kapasitas pengamat politik ya, saya berbicara dalam kapasitas harapan-harapan pemuda untuk ke depan. Saya berharap ya kalau Pak Prabowo ditempatkan pada Menteri Pertahanan yang notabene beliau paham sekali tentang dunia pertahanan, saya pikir juga optimis negara kita ini akan lebih dihormati, lebih disegani, lebih bergaining di dunia global ya. Kemudian juga mungkin ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat, alasan-alasannya itu bergabungnya perlu disosialisasikan. Kenapa? Karena kita kemarin itu baru huru-hara dalam perkara politik. Tapi tiba-tiba hari ini sudah baikan, sudah kalem. Artinya begini, publik juga heran ya kan? Heran. Artinya mereka itu kan biasa ada gesekan-gesekan, ada 01, 02 ya. Kita KMPI netral ya. Ada 01, ada 02. Kemudian terjadi konflik ya, ekses daripada pemilu kemarin. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan Pak Prabowo sebagai rivalnya ya, sebagai orang penting ya, calon kandidat masuk ke kabinet Bapak Jokowi Ma'ruf kan. Dan ini dari tim Pak Prabowo itu harus disampaikan, harus disosialisasikan, harus diberikan pemahaman kenapa mereka masuk. Karena kalau tidak diberikan pemahaman, sepertinya nanti ada pemahaman yang liar dari masyarakat. Jadi ada kekecewaan ya, kemudian ada kekesalan mungkin ya. Ini perlu disampaikan, perlu disosialisasikan, perlu dinarasikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami alasan kenapa harus bergabung. Dan walaupun kita tahu bahwa alasan bergabung ini adalah untuk kebaikan. Kita tahu Pak Prabowo itu adalah seorang negarawan yang hebat, yang profesional, yang melihat Indonesia ini dalam konteks yang visioner. Saya pikir seperti itu. Ya, baik. Jadi menurut itu bagaimana Kak Eka kondisi yang terjadi saat ini dengan bergabungnya Prabowo ke kabinet? Ya, itu kalau kita lihat dari kacamata politik. Tapi kalau saya kan dari kalangan mahasiswa itu, tapi sebagai mahasiswa yang mengikuti isu-isu terkini lah ya, itu kita melihat memang dari dulu kita udah bisa prediksi Prabowo ini pasti bergabung. Karena kenapa? Politik itu dinamis, ya kan? Politik itu kalau udah ada kesepakatan silakan. Itu udah lumrah seperti kata Pak Budiman tadi kan. Udah lumrah yang terjadi di kalangan perpolitikan itu. Bisa jadi bergabung atau tidak. Tetapi yang kita inginkan ke depan dengan bergabungnya Pak Prabowo ini itu bisa mewujudkan sebagaimana cita-cita daripada presiden sendiri. Kan kita tahu bahwasanya visi misi itu SDM unggul, Indonesia maju. Dan tentunya goal yang ini dicapai pada periode ini adalah Indonesia emas tahun 2045. Dan kita lihat, siapa sih nggak kenal Pak Prabowo kan? Pak Prabowo kan dikenal dengan singa Asia. Jadi kalau kita lihat perkembangan perang dagang, itu di saat ini kan kita melihat Cina, Amerika Serikat itu dua negara yang sangat berkuasa di bidang perdagangan. Nah, dengan adanya Pak Prabowo ini bisa membenteng pertahanan Indonesia agar perdagangan di Indonesia itu bisa tidak bisa dipengaruhi oleh negara lain, karena beliau adalah singa Asia, ya kan? Sehingga kita harapannya
jika betul-betul nanti Pak Prabowo ini menjalankan sesuai dengan harapan daripada masyarakat, ini bisa terwujud loh. Bisa terwujud Indonesia emas di tahun 45. Karena kita melihat kapasitas Pak Prabowo ini sebagai orang yang paham betul Pak di bidang pertahanan. Tapi kalau kita berbicara tentang kekecewaan daripada pendukung itu udah pasti. Karena di pihak TKN ataupun BPN sendiri itu merasa kecewa. Kenapa? Karena mereka itu beranggapan politik di Indonesia itu adalah politik yang nggak serius, nggak konsisten, ya kan? Nggak konsisten. Mereka merasa dipermainkan, dan ini saya takutkan ke depan, di periode ke depan itu masyarakat nggak ada lagi geza ataupun nggak ada lagi semangat untuk mengikuti kontes perpolitikan ke depan. Karena kenapa? Itu tadi, masyarakat merasa dikecewakan. Mau pilih nggak pilih, toh gimana, ya kan? Jadi ini berpengaruh sebenarnya. Bergabungnya Prabowo kepada koalisi itu berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi ke depan. Itu pasti. Tetapi dengan adanya bergabung ini juga ada posisi baiknya, sistem positifnya, yaitu perang dagang tadi. Dengan adanya Pak Prabowo, otomatis insya Allah pasti bisa mempertahankan perang dagang sehingga perekonomian di Indonesia akan stabil gitu. Di mana? Ya baik, yang terakhir mungkin mungkin Kak Ika sudah menjelaskan harapannya yang akan untuk ke depan. Bagaimana menurut Bapak sendiri untuk harapannya sebagai untuk seluruh menteri yang telah ditetapkan tersebut, Pak? Oke. Harapannya kalau kita lihat kepada dalam konteks kepemudaan, harapannya mereka itu menteri-menteri yang berapa 34 tadi itu, mereka harus pemuda. Apapun ceritanya dari setiap kementerian itu, mereka itu punya program-program. Nafasnya itu nafas mempersiapkan generasi yang lebih hebat daripada mereka untuk kepemimpinan di masa akan datang. Kemudian itu di semuanya. Saya pikir di Undang-Undang Pemuda itu sudah disebutkan semuanya itu ada jaminan ya, ada garansi bahwa pembangunan di sektor pemuda itu harus menjadi semua prioritas ya. Kemudian juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh Dinda tadi bahwa jadi dinamika politik sudah kita saksikan hari ini ya. Saya pikir ini hal-hal yang biasa saja, hal-hal yang lumrah. Kemudian kita berharap oposisi itu harus ada, apakah oposisi di parlemen ya, kita saksikan sekarang di media massa ada pihak-pihak, ada partai politik yang mengambil langkah yang mempersiapkan sebagai oposisi, kemudian yang bergabung kepada pemerintah. Kita berharap ada. Kemudian juga dari kalangan oposisi non parlemen ada civil society di situ, ada mahasiswa sebagai agen of change. Kemudian ada pemuda, ada elemen-elemen civil society lainnya. Mereka itu harus kritis melihat persoalan kebangsaan, harus peka. Jadi tidak boleh tinggal diam. Kita itu harus menyuarakan apa yang benar, itulah benar. Artinya apa? Tidak ada pembenaran kalau itu salah, ya. Harus ada harus ada elemen-elemen kritis yang mengkritisi. Tidak saja mengkritisi, tapi juga punya gagasan-gagasan yang ditawarkan, ya. Apalagi mahasiswa. Kita sebenarnya kalau boleh jujur, nyaris tidak ada yang bisa dipercaya lagi kan, melihat kondisi perpolitikan hari ini. Tapi saya yakin mahasiswa itu tetap sampai kapanpun dia tetap menjadi elemen sipil yang intelek, yang terus punya gagasan, terus mengawal jalannya pemerintahan, baik pada level yang atas maupun sampai ke level yang bawah. Dan mahasiswa kan bagian dari pemuda juga, ya. Kemudian peran pemuda juga di mahasiswa pemuda juga sangat diperlukan.
diminta tidak diminta, peran pemuda itu sudah menjadi sebuah keniscayaan yang harus yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Saya pikir seperti itu. Boleh sedikit disambung? Boleh, silakan. Kalau saya ini ya menanggapi seperti apa dikatakan oleh Pak Budiman tadi selaku Ketua KMPI Nagaraya, itu memang harus ada oposisi. Kenapa? Indonesia ini perlu ada kontrol, ya kan? Kalau tadi ada dua kubu nih yang dulunya itu berkontestasi saling menyuarakan visi dan misinya, tapi saya ingin mengatakan pemuda itu harus bisa mengontrol sistem kinerja kepemerintahan. Karena kenapa? Kalau ini kan dua kubu ini udah bergabung. Jadi kita takutkan jangan-jangan kembali kayak orde lama, orde apa orde baru? Orde lama. Orde baru. Masa Soeharto. Ya kita takutkan begitu. Jadi kita ingin harapan kita dengan kabinet yang udah terbentuk sekarang itu dijalankan apa yang menjadi suara masyarakat, suara rakyat, bukan dari kepentingan-kepentingan para elit, tapi kepada cita-cita rakyat. Dan saya yakin kalau itu dijalankan, itu sesuai dengan harapan rakyat, saya yakin visi dan misi yang ditentukan oleh Pak Presiden kita Jokowi itu bisa terwujud. Apalagi kan ini berbicara tentang SDM maju, SDM unggul Indonesia maju ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, kayak tadi ada Pak Nadiem di situ yang paham tentang teknologi, nanti kan pendidikan di Indonesia itu kan diberikan peluang dengan adanya teknologi. Jadi dengan demikian kita berharap teknologi yang digunakan nanti ini tidak merusak moral daripada peserta didik atau sistem pendidikan di Indonesia gitu. Jadi yang kita inginkan bahwasanya dari pihak Kominfo harus bisa memastikan bahwasanya pelajar yang nantinya ini menggunakan teknologi di dalam sistem sarana pendidikan itu harus ada pembatasan daripada Kominfo, ada jaminan tidak ada bisa mengakses situs-situs yang tidak baik seperti misalnya game online, itu kan merusak daripada generasi kedepannya. Jadi kalau ingin diterapkan teknologi di dalam pendidikan, saya rasa Kominfo itu harus bisa memastikan kepastian bahwasanya pendidikan yang digunakan dengan media digital ini aman digunakan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia di masa mendatang gitu. Gitu. Mungkin gitu aja deh. Bapak ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, saya sepakat saja ya, apa yang sampaikan sudah bagus, dan saya sepakat ya seperti peran yang harus dimainkan oleh nanti di Kominfo ya kan, karena ini yang enggak dunia maya sekarang itu kan teknologi itu memang harus dikontrol dengan baik dengan adanya regulasi tertentu ya. Kemudian juga dikontrol, tapi tidak sampai otoriter ya, sampai otoriter, karena kena hak ini kan, kita berhak menggunakan segala perangkat teknologi, walaupun ada rambu-rambunya, tapi harus pemerintah kalaupun melarang ya, tapi harus sangat jeli dan tidak melanggar daripada hak warga negara juga. Kemudian ya kalau di bidang misalnya di bidang lain, Menteri Olahraga kan, Menteri Kemenpora juga harus ada juga instrumen regulasi yang menjurus kepada adanya regulasi yang yang memperkecil dampak daripada penggunaan daripada media sosial ini. Kemudian nanti kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini sangat berpengaruh sekali ya. Kita belum siap sebenarnya dengan kecanggihan ini. Karakter pemuda sekarang itu belum sangat ditopang oleh pendidikan yang karakter yang mapan. Dan kita berharap juga berhubungan dengan Kementerian Pendidikan nanti ya, juga tentang kurikulum ya. Ada kurikulum berbasis lokal, sekarang sudah ada itu ya, banyak ada regulasi dan
banyak sekarang sudah ada sekolah-sekolah yang menyederapkan kurikulum yang basisnya adalah penguatan karakter. Ya. Kemudian juga tidak saja pemerintah sebenarnya untuk kemajuan bangsa ini, ada peran-peran lain ya, ada peran-peran di luar pemerintah, ada civil society, ada mahasiswa, ada pemuda, ada elemen lain, ormas, OKP. Kemudian juga ada peran penting yang dimainkan oleh kalangan-kalangan pimpinan santri ini, pesantren ya. Ini harus pendidikan agama itu harus menjadi dominan. Ya, harus diperkuat. Harus sangat diperkuat. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, saya yakin nanti saya ragu ini karakternya akan terus merosot. Ya. Seperti itu. Saya pikir itu. Ya baik, pada intinya kita semua mengharapkan cita-cita dari semua kabinet terpilih ini akan menjadi sebuah visi misi yang baik untuk negara kita tentunya. Iya. Ya baik, hari ini saya sudah berbincang-bincang dengan narasumber saya yang luar biasa ini, dan terima kasih Pak untuk waktunya. Oke. Terima kasih. Ya, sukses. Demikian yang perbincangan kami hari ini. Terima kasih karena tetap bersama kami. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam mahasiswa.